Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah, para santri, para siswa sekalian, ya, kita akan lanjutkan kajian kita terkait dengan menuntut ilmu syar'i adalah amalan harian setiap kita, setiap muslim. Di mana kita sudah jelaskan bahwa menuntut ilmu syar'i itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Dan juga menuntut ilmu syar'i itu insya Allah memudahkan jalan kita menuju surga. Maka berikut ini kita akan lanjutkan, ya, apa itu ilmu syar'i, ya. Kita jelaskan secara singkat saja, ya, bahwa yang dimaksud dengan ilmu syar'i adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya. Jadi benar-benar ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulnya berupa keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk. Itulah yang dimaksud dengan ilmu syar'i, ya. Jadi kita tidak membahas ilmu-ilmu yang di luar itu, karena inilah ilmu yang paling utama yang harus kita kaji benar-benar dalam hidup ini. Nah, kita lihat beberapa penjelasan dari para masyayikh, ya, terkait dengan ilmu syar'i ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ilmu itu adalah apa yang dibangun di atas dalil. Jadi ilmu syar'i itu pasti ada dalilnya, ada nasnya, ya, ada dasarnya, ya. Itulah yang dimaksud dengan ilmu syar'i, pasti itu, ya. Dan ilmu syar'i, ya, terkait juga ilmu yang bermanfaat, itu adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Terkadang memang ada, ya, ilmu yang tidak berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun, ya, dia juga bermanfaat sebatas urusan dunia, seperti ilmu kedokteran, ilmu hitung, ilmu pertanian, ilmu perdagangan. Ini bagian-bagian ilmu yang juga punya manfaat. Tapi yang lebih kita tekankan sekali lagi adalah ilmu yang dibangun di atas dalil, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita hendaknya kaji pelajari, ya. Kemudian Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau juga mengatakan, ya, terkait ilmu yang bermanfaat. Kata beliau, ilmu yang bermanfaat itu pasti akan menuntun kepada dua perkara, ya. Pertama, menuntun kepada kita supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala apa yang menjadi haknya, berupa nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang tinggi, dan perbuatan-perbuatan yang agung. Dan hal ini mengharuskan adanya pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa takut, rasa cinta, rasa harap, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ridha terhadap takdir dan sabar atas segala musibah, bencana, atau apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna yang pertama, ya. Yang kedua, hendaknya ilmu yang bermanfaat itu juga menghantarkan kepada kita untuk mengetahui segala apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhkan kita dari apa yang dibenci dan dimurkainya, baik itu berhubungan dengan keyakinan, dengan perbuatan lahir maupun perbuatan batin, atau berhubungan dengan ucapan-ucapan, ya, kata-kata, lisan maupun amal-amal, ya. Hal ini mengharuskan kepada setiap orang untuk mengetahuinya, untuk bersegera melakukan apa yang dicintai Allah, diridai Allah, dan menjauhi segala apa yang dibenci dan dimurkainya. Jadi, apabila ilmu itu menghasilkan hal ini bagi pemiliknya, maka inilah ilmu yang bermanfaat. Jadi,
Yang pertama, benar-benar kita mengenal keagungan Allah, kebesaran Allah dengan nama dan sifat-sifat dan lain sebagainya. Yang kedua, kita mengetahui apa yang dicintai Allah, apa yang diridhai Allah, apa yang dimurkai, dan yang dibencinya. Kalau benar-benar kita mengetahui semua ini, inilah ilmu yang bermanfaat. Maka, kapan saja ilmu itu ya menancap di dalam hati, ya, maka sungguh hati itu pasti nanti akan merasa khusyuk, akan tunduk, akan patuh, akan mencintai dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maka jiwa yang merasa cukup dan puas ya dengan apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, walaupun sedikit tapi halal ya, dan mereka juga merasa kenyang dengannya ya, sehingga hal ini menjadikan mereka qanaah, zuhud dari dunia, dan itulah insya Allah bagian dari buah-buah ilmu yang bermanfaat ya. Jamaah, para santri, para siswa sekalian ya, ini memang agak panjang penjelasan berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat menurut Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Adapun penjelasan berikutnya dari Imam Mujahid bin Jabr ya rahimahullah, beliau juga berkata bahwa orang yang faqih, kata beliau, yang benar-benar sudah mempelajari, mengkaji, memahami ya tentang ilmu syar'i dan dia disebut faqih, adalah orang yang benar-benar takut kepada Allah Ta'ala ya, meskipun ilmunya sedikit. Jadi itulah ilmu yang bermanfaat. Walaupun mungkin tidak seberapa ilmunya, tapi menghadirkan rasa takut, rasa takwa, rasa patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ilmu sangat bermanfaat. Sementara ya, ada orang yang bodoh ya, orang berbuat durhaka kepada Allah sementara dia punya ilmu banyak. Nah, ini mestinya ilmunya banyak, makin tunduk, makin patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi menurut Imam Mujahid ya, ada orang yang ilmunya banyak tapi dia durhaka, dia menentang, tidak tunduk, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari perkataan beliau ini ya menunjukkan bahwa ada orang yang menuntut ilmu, kemudian mungkin mengajarkannya, namun ilmu tersebut tidak bermanfaat bagi yang bersangkutan karena tidak membawanya kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka berhati-hatilah kita ya, jangan sampai terjadi pada diri kita ya berilmu tapi tidak bermanfaat, tidak melahirkan ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada pemilik ilmu yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau juga mengatakan bahwa ilmu yang paling utama adalah ilmu tafsir Al-Quran. Kemudian penjelasan makna-makna hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pembahasan tentang masalah halal dan haram yang diriwayatkan dari para sahabat, dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam terkemuka yang mengikuti jejak-jejak langkah mereka. Itulah ilmu yang bermanfaat menurut Imam Ibnu Rajab rahimahullah ya. Dan memang yang harus kita dahulukan adalah bagaimana kita memahami Al-Quran. Dengan mengetahui kandungannya itu tentu lewat ilmu tafsir. Kemudian memahami tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masalah halal dan haram itu bisa kita dapatkan dari para sahabat, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam-imam terkemuka, para alim ulama yang mengikuti jejak-jejak langkah mereka. Kemudian ya Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau juga berkata, al-ilmu ma ja'a an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma lam yaji an wahidin minhum falaysa bi ilmin. Ilmu itu menurut Imam Al-Auza'i adalah apa yang dibawa dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang datang dari selain mereka bukanlah ilmu. Jadi yang dimaksud beliau ini, Rasulullah mengajarkan ilmunya kepada para sahabat
Dan sahabat inilah yang hendaknya menjadi panutan kita. Apa yang datang dari mereka, yang mereka terima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah ilmu. Di luar itu bukanlah ilmu. Jadi ilmu yang sebenarnya yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya diterima oleh sahabat dan kita menerima dari mereka. Dan inilah yang hendaknya benar-benar yang kita pelajari, kita kaji. Dan insya Allah ya, bagaimana cara kita mempelajarinya, bagaimana cara kita mengkajinya, itu nanti ada kiat-kiat yang harus kita tempuh dalam menuntut ilmu syar'i tersebut. Insya Allah ya, ada sekian cara untuk kita usahakan supaya ilmu syar'i ini benar-benar kita dapatkan. Mudah-mudahan pertemuan subuh ini bermanfaat. Insya Allah nanti kita lanjutkan kiat-kiat yang harus kita usahakan dalam rangka kita menuntut ilmu syar'i. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.